Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Dan saya berharap pada siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang dapat hadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak pengampu mata kuliah bimbingan konseling karir, yaitu Bapak Triyono MPD. Saya Kiranti Putri Rahayu dan rekan saya Ainul Husna dan juga Indah Cantika Putri. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi kita pada siang hari ini, yaitu konsep dasar teori karir Ginsberg. Nah, adapun submateri yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang teori Ginsberg, yang kedua konsep dasar teori perkembangan karir menurut Ginsberg, dan yang ketiga penerapan teori Ginsberg, kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir yaitu implikasi dalam konseling. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama. Bagaimana latar belakang dari teori Ginsberg? Nah, teori Ginsberg lahir pada tahun 1951, pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir dari sudut pandang perkembangannya. Tim penelitian ini terdiri dari seorang pakar ekonomi, seorang psikiater, seorang sosiologi, dan seorang psikolog yang berkolaborasi untuk membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir atau okupasi yang untuk selanjutnya dikenal sebagai tim mengembang teori pilihan karir atau okupasi Ginsberg. Teori Ginsberg tersebut juga mempunyai 3 unsur. Yang pertama, proses, bahwa pilihan pekerjaan itu adalah suatu proses. Yang kedua, irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa dirubah atau dibalik. Dan yang terakhir yaitu kompromi, bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi antara faktor-faktor yang bermain, yaitu seperti minat, kemampuan, dan nilai. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang konsep dasar teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Teori karir dari Ginsberg merupakan teori yang pertama memfokuskan proses pemilihan karir berdasarkan tahap perkembangan individu. Ide dasar teori ini muncul dengan asumsi bahwa proses pemilihan merupakan bagian dari proses perkembangan individu itu sendiri. Dan juga menurut Ginsberg, perkembangan dalam proses pemilihan karir juga mencakup 3 tahap yang utama, yaitu adanya fantasi, tentatif, dan realistis. 2 masa daripadanya, yaitu tentatif dan realistis. Masing-masing dibagi atas beberapa tahap. Masa tentatif mencakup usia lebih kurang 11-18 tahun atau masa anak bersekolah di SMP dan SMA, dan meliputi 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, dan transisi. Masa realistik adalah masa usia anak mengikuti kuliah atau mulai bekerja. Masa ini pun bertahap, yaitu eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, adanya 3 tahap utama Ginsberg dan kita akan menjelaskannya secara rinci. Yang pertama yaitu adanya tahap fantasi.
Tahap ini mengenai masa fantasi, ciri utamanya adalah memilih karir anak bersifat sembarangan. Artinya, asal pilih saja. Pilihannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang masak mengenai kenyataan yang ada, tetapi berdasarkan kesan atau khayalannya belakang. Yang kedua, adanya tahap tentatif. Dalam masa tentatif, pilihan karir orang mengalami perkembangan. Mula-mula, pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, atau minat. Sedangkan faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan. Menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka anak mulai menanyakan kepada dirinya sendiri apakah dia memiliki kemampuan atau kapasitas melakukan suatu pekerjaan dan apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Tahap berikutnya, waktu anak bertambah besar, anak menyadari bahwa di dalam pekerjaan yang dilakukan orang ada kandungan nilai, yaitu nilai pribadi dan nilai kemasyarakatan. Bahwa kegiatan yang dilakukan mempunyai nilai daripada lainnya. Masa transisi adalah masa peralihan sebelum orang memasuki masa realistik. Dalam masa ini, anak akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimilikinya sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap realistik. Pada tahap ini, anak melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan sebenarnya. Sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau kalau tidak bekerja untuk melanjutkan pendidikan keguruan tinggi. Penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang menghubungkan dengan kerja ini mengental dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Dalam kegiatan-kegiatan selama tahap eksplorasi, anak mungkin mencapai keberhasilan tetapi mungkin juga kegagalannya. Pengalaman-pengalaman berhasil atau gagal ini ikut membentuk pola itu sendiri. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya yaitu penerapan teori Ginzburg, kekuatan dan kelemahannya. Dalam teori Ginzburg ada kekuatan, yaitu kekuatan teori Ginzburg adalah dengan melewati fase seseorang individu secara berangsur-angsur atau bertahap dalam jabatan dan sifatnya yang masih sementara sampai orang dewasa dapat membuat pilihan jabatan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus. Sedangkan kelemahan dari teori Ginzburg yaitu terletak pada individu pada fase yang telah dia lalui. Perbedaan individu yang dijelaskan tidak selalu terjadi pada setiap individu karena perbedaan individu dapat dalam hal biologis, psikologis, dan juga lingkungannya. Baik, bagaimana sih implikasi dalam konselingnya? Baik, kita akan membahasnya di slide berikut. Konseling karir yang berlangsung dalam pertemuan pribadi antara konselor dan klien dan kerap berfokuskan pada permasalahan mengenai pilihan program studi atau pilihan jabatan akan berlangsung lebih lancar bila orang muda telah disiapkan melalui bimbingan karir secara kelompok untuk menghadapi saat-saat harus dibuat suatu pilihan di antara beberapa alternatif. Dan juga ada beberapa yang perlu dipersiapkan dalam konselingnya, yaitu adanya aneka topik bimbingan kelompok seperti pemahaman diri, pengelolaan informasi pendidikan, pengelolaan informasi tentang dunia kerja, pengelolaan informasi pendidikan, dan juga pekerjaan dalam
keterpaduan satu sama lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan kali ini, yaitu teori pemilihan karir oleh Ginsberg merupakan pemilihan pekerjaan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan dari pekerjaannya. Keadaan ini mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud mereka dapat lebih mencocokkan tujuan-tujuan karir yang terus berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja sesungguhnya. Baik, sekian materi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.